Salam Pramuka, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik selalu sehat dan senang di rumah. Mengawali belajar hari ini, doa dalam hati mulai. Selesai. Mari kita baca dulu Budaya Satya dan Pancasila. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan,
Tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Seni budaya merupakan salah satu identitas dari suatu kelompok etnis, suku, atau kelompok bangsa. Ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Ayo rek, rame-rame. Seni budaya antara lain adalah tari, lagu, benda-benda ciptaan, bahasa, dan adat atau kebiasaan suku atau bangsa. Sejak dini perlu ditumbuhkan dan dikembangkan rasa seni dan budaya. Tidak setiap anak memiliki bakat atau selera terhadap seni dan budaya. Namun setiap anak memiliki bibit seni budaya, karena setiap anak dapat merasakan keindahan. Beberapa siaga ada yang senang bernyanyi, menari, melukis, dan lain-lain. Pembina berkewajiban untuk memuput bibit-bibit tersebut melalui pengenalan seni budaya, antara lain lagu dan tarian daerah, pakaian daerah, senjata tradisional, kuliner daerah, seni drama, dan pertunjukan daerah. Seni kriya seperti padat dan anyaman, seperti juga dengan patung, permainan-permainan tradisional seperti yang kita praktekkan minggu lalu, dan lain-lain. Berikut adalah profil dari Provinsi Jawa Timur. Nah, itu adalah pakaian adatnya yang terdiri dari pakaian adat putra dan pakaian adat putri. Dengan tari remo, senjata tradisionalnya adalah celurit, rumah adatnya adalah joglo. Lagu daerahnya adalah Rek Ayu Rek, Kera Ben Sape, Kembang Malate, dan banyak lagi. Di Jawa Timur juga terdapat beberapa upacara adat. Salah satunya adalah upacara Pasodo. Adalah salah satu upacara adat Jawa Timur yang diselenggarakan setiap tahun pada bulan purnama. Tujuan upacara tersebut, masyarakat Tengger memohon yang melimpah atau meminta tola bala dan kesembuhan atas berbagai penyakit. Tradisi ini dilakukan dengan mempersembahkan sesaji dengan melemparkannya di kawah Gunung Bromo. Masyarakat Tengger lainnya harus berada di tebing kawah dan meraih untuk menangkap sesaji yang dilemparkan ke kawah Bromo. Yang selanjutnya adalah Provinsi Jawa Tengah. Pada gambar adalah pakaian adat untuk putra dan putri. Tari tradisionalnya bernama tari Bambangan Cakil. Senjata tradisionalnya adalah keris, seperti yang digunakan pada pakaian adat. Dan rumah adatnya adalah rumah joglo. Lagu daerahnya adalah Suwe Ora Jamu, Gundul-gundul Pacul, Lir Irlir, dan banyak lagi. Upacara ruatan. Salah satu tradisi dari Jawa Tengah adalah ruatan. Ruatan sendiri merupakan upacara adat untuk membebaskan manusia dari dosa atau kesalahannya. Upacara ini sering dilakukan oleh masyarakat daerah Dieng Wonosobo. Bentuk ruatan sendiri bermacam-macam. Untuk daerah Dieng, ruatan dilakukan dengan memotong rambut gimbal dari anak-anak yang tinggal di Wonosobo. Yang selanjutnya adalah DKI Jakarta. Pakaian adatnya adalah baju sadaria, tariannya adalah tari yapong, senjata tradisionalnya adalah golok, rumah adatnya adalah rumah kebaya.
Lagu daerahnya Sirih Kuning, Kicir-kicir, Jali-jali, dan banyak lagi. Dalam acara pernikahan suku Betawi, ada satu ritual unik yang sangat menarik untuk disaksikan, yakni upacara adat palang pintu. Acara ini dikenal sebagai upacara besanan saat pengantin pria masuk ke rumah pengantin wanita untuk bersanding di pelaminan. Diiringi dengan tabuhan rebana, lagu-lagu marhaban, pertunjukan pencak silat, hingga tanya jawab dengan pantun. Palang pintu jadi tontonan menarik bagi warga setempat maupun wisatawan. Yang selanjutnya adalah Provinsi Jawa Barat. Pakaian adat pada gambar tersebut digunakan untuk pengantin Sunda. Tari daerahnya adalah tari merak, senjata tradisionalnya disebut sebagai kujang, rumah adatnya adalah Keraton Kasepuhan Cirebon. Lagu daerahnya adalah Bubuy Wulan, Kembang Jahe Laos, Manuk Dadali, dan lain-lain. Upacara Halaksa adalah upacara adat Sunda yang membawa padi ke lumbung atau tempat penyimpanan padi sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas melimpahnya hasil panen padi yang dimiliki oleh masyarakat. Yang selanjutnya adalah Nangro Aceh Darussalam. Pakaian adat disebut sebagai Darussalam atau Ulen Balang. Tari tradisionalnya adalah tari Seudati. Senjata tradisionalnya adalah resco. Rumah adatnya adalah rumah Krong Bali. Lagu daerahnya adalah Bungong Jiumpo, Aceh Longsayang, Hikayat Perang Sabi, dan lain-lain. Upacara Meugang merupakan tradisi yang paling menarik yang ada di Aceh. Karena pada acara ini semua warga akan memasak daging dan menikmatinya bersama keluarga dan kerabat. Meugang atau Mak Meugang adalah tradisi menyembelih kurban berupa kambing atau sapi yang dilaksanakan setahun 3 kali, yaitu pada bulan Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Yang selanjutnya adalah Provinsi Kalimantan Barat. Pakaian adatnya disebut sebagai King Baba atau King Tompang. Tari tradisionalnya adalah tari monong. Senjata tradisionalnya adalah mandau. Rumah adatnya adalah rumah Istana Kesultanan Pontianak. Lagu daerah Cik Cik Periuk, Ai Kapuas, Darah Muning, dan lain-lain. Tradisi Gawai Makai Tahun merupakan upacara tahun sebagai ucapan syukur kepada Petara atau Tuhan atas rezeki yang telah diberikan dan memohon berkahnya untuk tahun yang akan datang. Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan keyakinan masyarakat setempat. Yang selanjutnya adalah Provinsi Bali. Pakaian adatnya disebut sebagai Payas Agung. Tari tradisionalnya adalah tari Legong. Senjata tradisionalnya adalah keris. Rumah adatnya adalah Candi Bentar. Lagu daerahnya adalah Tresno Mejohan, Meyang Meong, Ratu Anom, dan lain-lain. Melasti adalah upacara besar yang rutin digelar setiap tahunnya, yaitu pada 3 hari menjelang perayaan Nyepi. Mereka akan mendatangi beberapa sumber air sakral, seperti danau, mata air, hingga laut yang dipercaya menyimpan mata air keabadian atau disebut dengan amerta. Dalam acara ini, pemangku agama Hindu akan memercikan air suci ke kepala setiap orang yang datang. Tujuan pemercikan air ini adalah untuk meluruhkan semua kotoran dan hal buruk di dalam tubuh agar jiwa dan raga kembali suci. Provinsi Sulawesi Tengah. Pakaian adatnya adalah Donggala. Tari tradisionalnya adalah tari Lumensi, tari Pule Cinde. Senjata tradisionalnya adalah Pasa Timpo. Rumah adatnya adalah rumah Tambi. Lagu daerahnya adalah Posi Sani, Tananggung Kaili, Palu Ngataku, dan lain-lain.
Lokesu adalah sebuah upacara di Sulawesi Tengah bagi seorang perempuan yang telah menjelang usia balik atau nabalegu, yaitu dengan menggosok gigi bagian depan hingga rata. Rek, ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Ayo rek, rame-rame bebarengan. Ayo ngajak, ayo Provinsi Papua, pakaian adatnya adalah koreka dan rok rumbai. Senjata tradisionalnya adalah pisau belati. Tari tradisionalnya adalah tari musuho dan tari selamat datang. Rumah adatnya adalah rumah honai. rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Lagu daerahnya adalah Yamko Rambe Yamko, Sajuju, Apuse, dan lain-lain. Ngajak, sopo gelem melu aku. Pesta bakar batu adalah sebuah tradisi penting di tanah Papua, berupa ritual memasak bersama dengan warga satu kampung. Tradisi ini biasa dilakukan untuk berbagai tujuan, seperti ungkapan rasa syukur, ajang silaturahmi dengan sanak saudara atau kerabat, menyambut kebahagiaan, hingga untuk mengumpulkan prajurit untuk berperang. Sampai jumpa, jangan lupa berdoa agar